Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda semua? Apakah dalam keadaan baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi. Sebelum itu apakah Anda semua telah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Oke. Kalau Anda telah siap, tunjukkanlah semangatnya terlebih dahulu. Apakah Anda semua telah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Untuk ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat bagi kita dan juga bisa mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Dan ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Di sini sebelum Bapak masuk tadi, Bapak melihat banyak sampah berserakan di bawah meja. Jadi itu tolong bersihkan sampah-sampahnya terlebih dahulu untuk mengamankan pembelajaran kita hari ini. Oke, kepada Anda sekalian, ini sampahnya. Mungkin juga ada sampah-sampah di dalam dan juga mungkin ada sampah-sampah di bawah mejanya, tolong bersihkan terlebih dahulu. Dan juga apa saja yang mengganggu kegiatan pembelajaran kita hari ini, tolong disingkirkan terlebih dahulu. Seperti handphone, tolong disimpan terlebih dahulu. Oke, sebelum memulai kita belajar pada hari ini, sedikit kita akan beritahu pembelajaran kita pada minggu kemarin, yang mengenai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di sini pada pertemuan minggu kemarin kita sama-sama mengetahui hijrah itu berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di sini Nabi Muhammad SAW berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi selain tujuan dan maksud lain dari pindahnya Nabi ini, itu merupakan yang pertama itu dekatnya hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk yang ada di kota Madinah tersebut. Selanjutnya juga ada karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini menyambung materi dari minggu kemarin itu terkait dengan strategi dakwah. Jadi bagaimana kiat-kiat Nabi Muhammad SAW atau strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah tersebut dalam menyebarkan dakwah Islam. Nah, dalam hal ini, dalam strategi dakwah ini, dalam buku pelajaran kita itu terdapat dua. Tapi sebelum itu, pengen tanya apakah Anda semua membawa buku pelajaran kita pada hari ini? Ada, Pak. Oke, kalau ada silakan buka halaman 40. Di situ Anda akan menemukan tentang langkah-langkah awal dalam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di sini sesuai dengan strategi yang pertama itu adalah langkah-langkah awalnya. Nah, untuk yang pertama itu membahas mengenai langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah tersebut. Jadi untuk langkah awal ini kita akan disuguhkan dengan bagaimana perencanaan awal dari Nabi Muhammad SAW dalam membangun dakwah di kota Madinah tersebut. Jadi sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Jadi pada tahun ini Nabi Muhammad SAW hadir di kota Madinah tersebut
bersama dengan umat Islam di kota Madinah, menandai zaman baru dari dakwah Islam tersebut. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi mendapatkan gangguan dari masyarakat kafir Quraisy. Kenapa? Umat Islam yang pada saat itu hijrah ke kota Madinah tidak mendapat gangguan lagi dari kafir Quraisy tersebut, karena penduduk dari kota Madinah ini membantu atau menolong umat dari yang hijrah dari kota Mekah tersebut. Oke. Dengan diterimanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, tentu beliau mendapatkan gelar atau memberikan gelar kepada umat Islam tersebut. Yang pertama tuh ada pada umat Islam yang berada di kota Madinah, yakni biasa kalau Nabi memberikan gelar kepada mereka itu sebagai kaum Ansor atau kaum yang menolong mereka. Dan juga untuk kaum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, umat Islam yang dibawa dari kota Mekah, beliau memberikan gelar yakni muhajirin atau kaum yang berpindah dari negeri ke negeri yang lain. Sini negeri yang pindah tersebut dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, selanjutnya hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ini merupakan cara untuk membangun masyarakat baru sesuai dengan ajaran Islam. Jadi di sini selain dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah karena masyarakat Madinah atau kalau masyarakat Madinah ini juga disebut dengan Yasrib. Jadi kota Madinah Yasrib ini terlebih lagi pada kabilahnya itu adalah kabilah Aus dan kabilah Kharaj. Ini mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah tersebut sesuai dengan baik mereka dalam Aqabah 1 dan Aqabah 2. Jadi di sini orang-orang dari atau kabilah dari masyarakat Madinah itu mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya setelah kedatangan Nabi ini, beliau itu mempunyai langkah-langkah atau kiat-kiat dalam membangun dakwah tersebut. Yang pertama tuh ada membangun masjid. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk yang pertama ketika sudah sampai di kota Madinah tersebut, ini simpel, itu membangun masjid, pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Di sini langkah yang pertama dilakukan ini setibanya Nabi ke kota Madinah tersebut, itu membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun di sini itu adalah masjid. Untuk masjid yang pertama dibangun di kota Madinah tersebut adalah Masjid Nabawi. Di masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim yang bernama Zahal dan Sumail. Jadi didirikan di tanah milik Zahal dan Suhail. Pertamanya mereka berdua ini memberikan tanah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW secara percuma atau secara gratis. Namun karena Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima tanah tersebut, bukan dalam artian dalam proses negatif, tetapi Nabi Muhammad SAW ini lebih cenderung untuk membeli tanah tersebut ketimbang diberikan secara percuma. Di tanah tersebut terdapat pohon kurma dan juga sebuah makam yang sudah tua. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat Islam atau
kepada kaum-kaum yang ada di sana untuk menebang pohon kurma tersebut dan memindahkan makam tersebut guna untuk membangun pembangunan masjid tersebut. Jadi pada awalnya di tanah tersebut sudah terdapat pohon kurma dan juga sudah terdapat sebuah makam yang nanti disuruh oleh Nabi SAW untuk memindahkan makam dan pohon kurma tersebut atau menebang pohon kurma tersebut. Pada awalnya pembangunan Masjid Nabawi ini hanya berkisar 10 kali 50 hasta. Jadi luas pertama pembangunan masjid ini hanya berkisar 70 kali 50 hasta atau setinggi dengan 31,27 kali 27 meter. Dengan tinggi tembok atau tinggi ke atasnya itu sekitar 2,5 meter. Lama pembangunan dari masjid ini itu berkisar sekitar 12 hari. Jadi lama pembangunan tersebut berlangsung 12 hari. Setelah semakin banyaknya jemaah atau bertambahnya jumlah jemaah dari masjid tersebut, maka masjid Nabawi tersebut diperluas jadi 45 kali 25 kali 25 meter dengan ketinggiannya itu menjadi 3 meter. Nah, masjid ini memiliki multifungsi. Kenapa dikatakan demikian? Saya sebagai pusat ibadah nantinya, masjid ini juga disokong sebagai tempat dakwah. Jadi saya melaksanakan kegiatan seperti ibadah sholat. Setiap muslim sana juga selalu sepertinya terikat dengan masjid. Dan juga keberadaan masjid ini diharapkan nantinya sebagai pusat dari fungsi kegiatan keagamaan atau dakwah, pendidikan, pengajaran, serta keagamaan, tempat pengadilan dan juga sebagai tempat yang lain seperti pengajaran, peradilan dan berbagai perkara yang muncul di masyarakat. Tapi juga sebagai awal pembangunan dari kota Madinah tersebut. Yang kedua, saya pembangunan masjid. Di sini Nabi melakukan langkah awal atau kiat-kiatnya, yakni mempersatukan atau mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Nah, setelah dilakukannya pembangunan masjid, di sini Nabi Muhammad SAW melakukan langkah selanjutnya yaitu mempersatukan antara ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yakni kaum muslimin yang berasal dari Mekah yang disebut dengan kaum Muhajirin itu akan diakarkan dengan kaum Ansor atau kaum yang sudah berada di kota Madinah tersebut. Ikatan persaudaraan ini Nabi ciptakan secara baru. Kenapa dikatakan secara baru? Karena hubungan persaudaraan ini tidak melalui ikatan darah, tetapi Nabi Muhammad SAW ini membangun persaudaraan mereka atas nama persaudaraan iman. Jadi bukan dengan hubungan ikatan darah seperti adik kakak, tetapi Nabi ini membuat atau mempersatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini lewat iman atau agama
agama yang akan menggantikan persaudaraan hubungan ikatan darah tersebut. Sampai sini paham? Paham. Oke. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak memiliki harta kekayaan. Artinya dia tidak memiliki harta kekayaan. Abdurrahman ini dia itu merupakan kaum muhajirin atau kaum yang berasal dari kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Beliau ini datang dengan tidak ada kekayaan. Tetapi kalau seandainya dia pergi ke kota Mekah, beliau ini memiliki kekayaan yang cukup luar biasa. Namun ketika hijrah beliau tidak membawa harta kekayaannya. Artinya tidak ada harta yang dia bawa ke kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu mempersaudarakan dengan Sa'ad. Yaitu dari kaum Ansor. Nah, saat ini dia itu memiliki harta kekayaan yang cukup luar biasa di kota Madinah. Saat tersebut dan sepertinya disuruh untuk menentukan antara kaum Ansor dan Muhajirin tersebut. Saat ini dipasangkan dengan Abdurrahman. Tetapi Abdurrahman ini tidak menerima bantuan dari saat tersebut, karena pada saat itu saat ini menawarkan berupa setengah dari harta kekayaan yang dimilikinya untuk Abdurrahman ini. Tapi Abdurrahman ini menolaknya. Meskipun dengan demikian penolakan ini bukan berarti secara kasar, tapi melainkan secara halus, dan memilih untuk memulai karir barunya atau mengulang kembali apa yang dia inginkan, yaitu melalui berniaga atau berdagang. Nah, dari kisah tersebut dapat kita petik hikmah sebagai bahwa keikhlasan seorang Sa'ad serta kegigihan dari Abdurrahman ini untuk berniaga, mereka berdua lebih memilih untuk jalan yang terhormat dalam menjalani arti persahabatan, untuk memacu mereka untuk selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ada yang ketiga itu ya atau langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membuat perjanjian dengan kaum Ansar atau kaum yang Yahudi yang berada di kota Madinah. Sesudah Nabi Muhammad SAW menetapkan Madinah, Rasulullah SAW itu mengatur hubungan antar individu di kota Madinah berkaitan dengan tujuan. Itu ia menulis sebuah peraturan yang nantinya akan dikenal dengan sebutan peraturan atau perjanjian ini akan dinamakan dengan Sabihah, yang akan dikenal sebagai piagam kalau dibawa ke bahasa kitanya. Nah, untuk piagam sendiri itu Rasulullah SAW mengajak kaum Ansor, Muhajirin, serta kaum Yahudi yang berada di kota Madinah tersebut untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang berkaitan dengan yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan seperti orang-orang Muhajirin Ansor dan masyarakat ini bersedia untuk hidup berdampingan secara damai, tidak terjadi peperangan antara umat Islam di sana. Undang-undang ini akan dikenal dengan sebagai Piagam Madinah atau Miskok al-Madinah. Nah, dari piagam tersebut
merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk umat non-Muslim. Jadi kenapa Islam tersebut mengayomi tersebut? Karena agama Islam itu memang rahmatan lil alamin, dan piagam tersebut membuat posisi Nabi sebagai Nabi SAW sebagai semakin tinggi, bukan hanya sebagai Nabi, tetapi juga sebagai pucuk dari pemerintahan dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, maka maka Nabi Muhammad SAW akan ditunjuk atau diserahkan kepada Nabi sebagai keadilan dan kebijaksanaan dari Nabi. Kondisi tersebut menunjukkan betapa beliau memiliki pimpinan yang tertinggi, merupakan pimpinan yang tertinggi di masyarakat Madinah pada saat itu, dan berhak membuat peraturan baik untuk kepentingan sosial maupun kepentingan negara tersebut. Berapa suku Yahudi menerima perjanjian tersebut, namun juga tentu ada penolakannya. Penolakan tersebut dapat berasal dari Bani Nazir, Quraizah, dan Qainuqa. Bahkan ketiga suku ini yang nantinya akan bergabung dengan kaum Quraisy untuk memerangi atau menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW ini di kota Madinah. Jadi ada yang menerima, tentu ada yang menolaknya. Yang menolak inilah yang akan menghancurkan kekuasaan yang berada di kota Madinah. Piagam Madinah ini dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membuat 47 pasal yang nantinya di dalamnya tertuang tentang ketentuan untuk mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebangsaan, keagamaan, kesetaraan dan juga hukum, perdamaian dan pertahanan. Dan dari sini dalam hal ini kebebasan beragama, perlindungan dan kesetaraan di mata hukum misalnya disebutkan di sini, Anda semua bisa melihatnya dalam buku. Yang pertama tuh siapa yang berbuat zalim dan jahat baik dari kalangan muslimin maupun non muslim, yakni Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan tidak ditentang secara bersama-sama. Yang kedua, kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Yang ketiga, atau ada selama tidak melakukan pelanggaran, maka kaum Yahudi dan sekutunya berhak untuk dilindungi, pertolongan dan jaminan negara. Selanjutnya, baik dari kaum muslimin maupun kaum Yahudi ini bersama-sama dengan sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Jika pendukung piagam ini diajak berdamai, semua pihak akan terlibat nantinya adalah memenuhi perdamaian. Maka kaum muslim ini wajib untuk mematuhi serta berdamai tersebut. Nah, dari semuanya pokok pembahasan tadi, apakah ada Anda yang bertanya? Tidak, Pak. Oke, kalau seandainya tidak ada yang bertanya, di sini Bapak yang akan bertanya. Ini terkait piagam Madinah tersebut. Dan di sini sama-sama kita ketahui, sesuai dengan perjanjian Yahudi di kota Madinah tersebut, Nabi SAW membuat sebuah piagam. Piagam ini kan berisikan tentang peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Nabi. Nah, apakah Anda bisa menjelaskan apa saja kebijakan tersebut yang dibuat oleh Nabi? Apakah Anda bisa menjelaskan? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Oke, kalau memang tidak ada yang bisa menjelaskan, ini terkait dengan kebijakan atau piagam ini, itu yang pertama tuh siapa saja yang berbuat jahat atau berbuat zalim itu akan dihukum, baik dari kalangan muslimin maupun dari kaum Yahudi. Jadi mereka ini tidak boleh dilindungi. Selanjutnya itu ada kaum muslimin yang dilarang main hakim sendiri dan juga bersekongkol dengan musuh atau lawan dari umat muslim tersebut. Yang ketiga adalah selama tidak melakukan pelanggaran, orang Yahudi ini berhak untuk dilindungi baik secara finansial seperti jaminan untuk hidup dan juga jaminan negara serta pertolongan kalau seandainya terjadi sebuah permasalahan.
Selanjutnya juga terdapat pemberian kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan syariat masing-masing. Karena di sini orang Yahudi itu merupakan non-Muslim. Jadi di sini Nabi memberikan kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari ini, kira-kira bisa dipahami secara jelas? Oke, kalau seandainya sudah bisa, kita masuk di materi yang kedua, yaitu terkait dengan langkah-langkah Nabi dalam membangun perekonomian. Nah, setelah dilakukannya langkah awal, tentu selanjutnya akan dilakukan tahap yang selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu kalau Nabi melakukan langkah-langkah untuk membangun perekonomian masyarakat Madinah. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, kaum Muhajirin ini kan mereka tuh pindah dari kota Mekkah ke Madinah secara bersembunyi-sembunyi. Tentu mereka tidak membawa harta kekayaan mereka. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berupaya untuk membangun ekonomi para muhajirin ini. Dengan cara apa? Tentu sudah kita bahas sebelumnya, sudah pernah kita bahas sebelumnya, untuk mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansor. Selain ini juga ada artinya bagaimana kiat-kiat upaya yang dilakukan oleh Nabi juga dalam pembangunan perekonomian masyarakat di kota Madinah. Untuk yang pertama itu sudah kita bahas, itu mengenai mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di sini kaum Muhajirin ini memiliki ikatan atau persaudaraan lewat iman tadi. Jadi bukan lewat ikatan darah. Nah, sehingga kaum Ansor ini dapat menjamin atau membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya, yang kedua itu menetapkan orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal, itu mereka meletakkannya di masjid atau memberikan tempat tinggal berupa di masjid. Mereka ini akan dikenal sebagai ahlu sufa, yaitu orang-orang miskin yang sedang menuntut ilmu di masjid tersebut dan menjadikan tempat tinggal di masjid tersebut di laman masjid tersebut. Yang ketiga itu bekerja sama dengan kaum Ansor dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi selain mempersatukan memberikan tempat tinggal, nanti juga akan kaum Ansor ini akan membantu membuat pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru. Di sini nanti kaum Ansor akan menciptakan lapangan kerja baru untuk kaum Muhajirin, karena kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban. Tentu kaum Ansor mengadakan lapangan kerja baru untuk mereka peroleh nafkah dan hasil keringat dengan mereka sendiri. Selanjutnya kaum Muhajirin atau kaum yang berasal dari kota Mekah tersebut yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang, ini akan disesuaikan dengan profesi Muhajirin ketika sudah berada di mereka tinggal di kota Mekah. Jadi kalau saya punya pengalaman kerja seperti pedagang tadi, itu mereka akan disesuaikan dengan profesi mereka di sebelum mereka tinggal di kota Madinah, itu di kota Mekah. Baik kaum Muhajirin yang punya modal, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk bekerja sebagai petani. Jadi di sini selain mereka mempunyai pengetahuan atau pengalaman,
bagi yang tidak memiliki pengalaman ini nantinya akan disuruh menjadi petani. Hal ini ditimbang oleh Nabi Muhammad SAW karena kota Madinah ini dikenal dengan tanah yang subur dan memiliki hasil pertanian yang cukup bagus, terutama pada buah kurma. Nah, selanjutnya ada penerimaan zakat dan juga pembangunan pasar di kota Madinah. Pembangunan zakat dan juga pembangunan pasar. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk pembayaran zakat, untuk pemerintahan zakat. Pembinaan perekonomian Islam itu lebih mendapatkan perhatian Nabi Muhammad SAW, mengidentifikasi zakat dan memperkaya jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Selanjutnya itu memperkayakan pembangunan pasar. Pasar ini selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalankan pembangunan pada semua aspek bidang, tak kecuali pada bidang ekonomi. Di sini pasar ini merupakan saksi sejarah dari upaya Rasulullah SAW dalam menciptakan pembangunan ekonomi umat Islam. Pasar ini dibangun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW hingga sekarang masih tetap beroperasi. Untuk keperluan itu Nabi Muhammad SAW memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu di sebelah barat dari Masjid Nabawi. Nah, jadi pasar ini diletakkan di sebelah barat Masjid Nabawi karena dinilai lokasinya strategis. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan garis-garis atau batasan-batasan untuk kemudian menentukan lokasi bagian dalam pasar untuk menjual barang. Misalnya nanti kan kalau di pasar tersebut bukan hanya satu barang saja yang akan dijual. Nanti ini ada komoditi-komoditinya seperti pakaian, nanti ada juga bahan pangan dan lain-lainnya. Nah, Nabi Muhammad SAW tersebut membagi lokasi-lokasi dalam pasar tersebut sesuai dengan komoditinya. Nah, Nabi Muhammad SAW tersebut juga pernah bersabda, yaitu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang ini Nabi Muhammad SAW bersabda, inilah pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan sampai menyatakan pajak atasnya. Oke. Dari panjang lebar mengenai langkah perekonomian ini, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar dengan perekonomian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya tidak ada yang ingin ditanyakan, sini Bapak ingin menguji kemampuan Anda semua. Coba sebutkan apa-apa kiat-kiat dalam membangun perekonomian ini. Coba, apakah bisa lihat? Oke. Langkah-langkah pertama itu menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Selanjutnya menempatkan orang fakir miskin untuk tinggal di dalam masjid. Selanjutnya membangun pasar di Madinah. Oke. Itu masih beberapa contoh langkah-langkah perekonomiannya. Jadi untuk sekarang sekian dan kepanjangan penyampaian materi tadi. Tentu di sini kita akan membuat tugas. Ini terkait dengan strategi dakwah ini. Tugas tersebut silakan Anda resume tentang atau memberikan catatan tentang strategi dakwah ini dari langkah-langkah awal sampai langkah-langkah perekonomian. Nah, di sini silakan kerjakan resume tersebut terlebih dahulu. Kalau nanti waktu tetap mencukupi, kita kumpulkan hari ini. Kalau seandainya tidak, nanti kita akan mengumpulnya minggu depan. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, jadi di sini pada pembelajaran kita kali ini mengenai strategi dakwah, kita di sini disumbuhkan dengan materi langkah awal dari Nabi Muhammad SAW atau perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun dakwah di kota Madinah sampai dia membangun perekonomian dari masyarakat Madinah ini. Dari beberapa hal tersebut ada beberapa hal yang berkesan seperti mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, baik dari bidang ekonomi maupun bidang dakwah. Mereka itu dibangun atas nama dan persaudaraan iman, bukan dari ikatan darah. Kita berhubung jalan tersebut masih belum selesai, akan kerjakan di rumah dan di buku minggu depan. Nah, sekarang pada kita bahas akan pimpin teman-temannya untuk berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga ilmu tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas silakan pimpin temannya, sekarang lagi kita akan berdoa. Jadi itu silakan pimpin untuk berdoa. Dulu kita bilang tadi kita doa dan doa selesai. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada salah dan yang lupa dalam mendengarkan pembelajaran, mohon maaf, dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan juga jangan lupa belajar di rumah untuk memperkaya wawasan yang kita miliki. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah dengan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.